Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Padepokan Macan Kumbang ingin membuat tayangan konten perihal keluhan dari saudara saya, Mas Edi. Sering bercerita mengalami kejadian-kejadian yang aneh di dalam tubuhnya. Contohnya perihal tidak tahu sebabnya tiba-tiba mimisan, terus sering mengalami sakit kepala. Lebih enaknya kita tanya kepada saudara Edi sendiri yang bersangkutan lebih jelasnya selama ini apa yang dikeluhkan, entah itu penyakit dohir atau penyakit dari gangguan gaib. Monggo Mas Edi. Mohon maaf sebelumnya, pengalaman Mas Edi sendiri itu apa yang mengalami gangguan dari di dalam tubuhnya yang dirasakan? Ya itu Gus, sering sakit kepala, terus pusing, terus kadang itu mimisen, berdarah lewat hidung. Sama kalau sholat itu kadang lupa rakaat yang ketiga atau yang berapa itu, kadang sering mengalami itu Gus. Sering capek juga. Sebelumnya ada bisikan-bisikan yang bisiki di dalam tubuh apa enggak? Kalau itu saya lupa Gus. Yang jelas secara dohir yaitu ya yang keluhan sakit kepala, mimisan. Sering mimisan? 2 kali. 2 kali? Setiap jam berapa mimisannya? Sore. Jadi begitu, nanti kita tes saja emang itu murni dari medis atau non medis. Jadi nanti kita bisa mendeteksi, kuncinya itu Mas Edi harus zikir dulu, ingat kepada Allah. Jadi kalau misalkan pas posisi zikir kok ternyata badannya ada efeknya, terasa nggak enak atau ada yang gerak-gerak atau merasakan sesuatu, berarti pasti ada unsur gaibnya, kan gitu. Coba Mas Edi sekarang zikir Allah, Allah, Allah di dalam hatinya, di batinnya. Saya ingin mendeteksi emang ada unsur gaibnya apa enggak, gitu. Nanti Mas Edi sambil zikir Allah, Allah, Allah di dalam hati, Mas Edi nanti utarakan aja apa yang dirasakan, ya. Caranya mengingat lafaz Allah di dadanya, alif, lam, lam. Monggo sekarang praktekkan Mas Edi. Dipraktekkan, diterapkan, konsentrasi, zikir Allah, ingat Allah, lafaz Allah di dadanya. Jadi begini. Jadi penerapan kalau kita zikir itu harus ingat Allah. Jadi kalau kita bisa fokus, konsentrasi, dan apabila ada unsur jin, fasik atau khodam fasik, pasti akan benturan energi, gitu. Sudah bisa merasakan Mas Edi? Ya Gus, sakit di belakang. Terus apalagi? Sama pengen muntah. Dan itu ternyata ada efeknya. Mas Edi langsung menerapkan zikir lafaz Allah, ada reaksi tiba-tiba sakit, kan aneh, tiba-tiba sakit di punggung sebelah belakang dan ingin muntah, kan gitu. Ya coba saya ingin tahu secara gaibnya saja, saya ingin membangkitkan yang ada di dalam tubuhnya.
Coba dirasakan Mas Edi nggih. Iya, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang yang jaya nirwana. Dengan izin sang yang jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membangkitkan energi yang paling kuat di dalam tubuhnya Mas Edi. Yang saya maksud yang paling kuat yang ada di dalam tubuhnya Mas Edi. Bangkit bergetar. Bangkit bergetar. Bangkit bergetar. Yang paling kuat tampil dan bangkit, kuasai di dalam tubuhnya, kuasai di dalam tubuhnya ini, bangkit bergetar. Apabila ada penyusup dari luar, semuanya tendang semuanya keluar. Penyusup dari keluar yang mau mengganggu acara pembangkitan kodam atau jin yang di dalam tubuh, semua yang tidak berkepentingan dari luar, di luar tubuhnya, semuanya keluar, semuanya semua tendang semuanya keluar semua. Disambungkan yang paling kuat energinya di dalam tubuh ini, disambungkan ke pita suaranya dan ke pikirannya. Jadi ternyata selama ini untuk ibadah, untuk apapun, kalau ada unsur jin fasik atau kodam fasik di dalam tubuhnya, itu dia benturan energi. Jadi sisi positif dan negatif itu benturan. Jadi seperti ini, dia ada reaksi gitu. Reaksi. Assalamualaikum. Siapna plastik. Paling kuat menguasai tubuhnya Mas Edi. Minggir dulu, udah semuanya Mas Edi minggir dulu. Yang paling kuat menguasai tubuh di atasnya, dari ujung kaki sampai ujung kepala dikuasai. Kuasai semuanya. Assalamualaikum. Anda dengan siapa nggih? Jin. Dari mana asalnya? Minggir dulu. Dari mana? Yang sering mengganggu. Ya, asalnya dari mana? Asal Anda dari mana? Dari rumah. Sebelum ada di dalam tubuhnya Mas Edi itu dari mana? Dari gua. Dari gua. Wujud Anda seperti apa? Besar. Sosoknya, namanya apa? Jenisnya? Genderuwo. Kalau beritahu sudah lama ikut Mas Edi? Baru. Kok bisa di gua asalnya? Kok bisa ngikut dari mana? Prosesnya gimana? Dijelaskan bisa. Nempel-nempel apa ketarik? Tarik menjalur Islam. Kalau ingin muslim, ingin minta dimuslimkan, ya jangan begitu caranya. Jangan masuk ke dalam tubuhnya. Orang mesti orang ini. Orang direken kalau bocah iki. Berarti kamu mengganggu. Berapa jumlahnya dari golongan kamu yang di dalam tubuhnya Mas Edi?
Yang lain bisa dijelaskan selain golongan kamu? Sama aku yang terkuat. Sama semua genderuwo. Terkuat. Pengakuannya kalau pas di jalan genderuwonya ngikut, nempel, terus sampai mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi ya intinya pikirannya dulu yang diserangkan gitu. Terus badannya mengalami sakit-sakit yang gitu. Kalau ini kategori kalau orangnya peka ya, kalau nggak peka ya nggak kenapa-kenapa. Kalau orangnya peka ya terasa. Loh, kalau Mas Edi ini sholat, kenapa kamu nggak pergi? Kadang saya bingung kan kalau sholat. Terus? Kadang dapat 3, saya bukan dapat 4. Bukannya kamu takut kalau orang itu sholat, alasannya? Kalau dia baca, saya pergi. Baca apa? Baca surat-surat. Oh, baca surat di bacaan sholat itu. Kamu pergi dulu. Habis itu, kalau habis sholat, kembali lagi. Ternyata jin itu nggak takut sama orang lagi sholat. Ya intinya kalau sholat ya dia pergi dulu. Tapi kalau habis sholat dia kembali lagi kan itu. Seperti itu prosesnya. Dan nanti kita bersihkan. Intinya yang fasik, intinya yang buruk, intinya yang negatif kita bersihkan. Kamu masih ingin di tubuhnya Mas Edi apa enggak? Gitu aja. Masih kalau belum dimuslimkan. Ingin sungguh-sungguh atau ingin coba-coba? Sungguh-sungguh. Kalau ingin sungguh-sungguh, intinya apa perkataan kamu itu jangan dusta. Apabila dusta ya gini akibatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah. Apabila jin ini berbohong atau dusta atau ingin menipu, otomatis tangan dan kakinya dipotong ya, dipotong saja. Ini kita protek dulu karena kita jangan terlalu percaya kepada perkataannya jin, terutama yang masih fasik. Gitu. Kalau kita terjebak ya kita akan kena dampaknya, energinya itu, energi negatifnya itu kita kena. Gitu. Ya udah diterima dulu, ini amalan dari beliau sang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta amalan ini. Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Amalan dari beliau sang yang hujan semuanya amalan-amalan berkot yang bisa dari peserta saya masuk ke dadanya semuanya stempel lafaz Allah di dadanya semuanya, tembus ke dadanya semuanya, Allah tembuskan di dadanya semuanya ilmu-ilmunya yang dulu-dulu, ilmu-ilmu yang tidak ada sanad sambungan dari Rasulullah, semuanya hancur, semuanya putus, semua perjanjian dari lulunya dulu, semuanya disedot bumi, semuanya ilmu-ilmunya semuanya kesedot bumi, semuanya tidak ada lagi ilmu-ilmu yang fasik, semua energi fasik yang semuanya hancur, semuanya stempel Allah dari cita dan ilmu torqa kontrikan nafsu wasyatriyah beserta saran dan ilmu akhirnya semuanya masuk ke dalam badannya semuanya
Menjadi muslim yang kafah sampai hari kiamat. Menjadi muslim yang kafah sampai hari kiamat. Menjadi muslim yang kafah sampai hari kiamat. Menjadi pimpinan beliau sang Allah. Bagaimana yang dirasakan? Sekarang menjadi dingin. Lebih tenang. Jadi kalau sudah muslim itu energinya beda dari yang belum muslim, yang masih fasik. Rata-rata ya dingin, jadi tenang kan gitu. Kalau bahasa Jawanya adem. Ya udah sekarang kita syariat dulu, secara syariatnya kita syahadat dulu. Ikuti perkataan dari saya. Ikuti dengan jelas dan lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sudah bisa menjadi muslim kafah sampai hari kiamat. Jadi muslim sejati jadi muslim. Menjadi yang muslim yang taat ya apabila ini ingkar dusta murtad ya wasami dihancurkan secara otomatis beserta anak turun itu yang di dalam tubuhnya Mas Edi dikeluarkan semua ya beserta kuntinya yang mengganggu yang fasik-fasik dikeluarkan semua dan dimuslimkan. Jadi kalau salah satu dari anggota atau yang paling kuat itu dimuslimkan, jadi kita bisa mengarahkan jin yang sudah muslim itu mengislamkan yang lainnya, kan gitu. Itu kebaikan. Dikeluarkan, ditarik semua di dalam tubuhnya Mas Edi itu, dikeluarkan semuanya sekaligus. Kalau pembangkitan kodam atau jin di dalam tubuh itu sama aja dengan membersihkan tubuh. Yang bikin malas sholat, bisikan-bisikan buruk, itu semuanya keluar. Itu kan energi sebenarnya, energi yang saking banyaknya nggak pernah dibersihkan. Ya udah, saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Dari golongan jin ini yang di dalam tangan saya, jin siluman iblis satu apa yang iblis itu menjadi anak yang berusaha Allah. Masuk. Ya kuntilanak. Jadi bisa kata sama kiamat kita sampai sama dengan semua ilmu masuk. Dicari lagi dari ujung kaki sampai ujung kepalanya Mas Edi, yang masih fasik, yang masih negatif energinya, jangan ada yang kelewat.
coba sambil belajar diislamkan sendiri, ilmunya diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Islam, nah, diislamkan sendiri. Jin Raja Sang yang Nur Cahaya Nirwana, semuanya yang ada di sini, semuanya pasukan yang ada di sini, yang tembak lafaz Allah dadanya mestinya menjadi muslimah sampai hari kiamat. Semuanya jisam yang mencari nirwana Allah. Sampun. Sudah? Sampun. Sudah? Sudah. Sudah. Sekarang kamu kalau sudah muslim tidak boleh di dalam tubuhnya manusia lagi. Ya, sekarang sudah bisa ibadah sendiri, cari makan sendiri, kan gitu. Sekarang kamu pindah di belakang rumah ini, dekat peternakan itik. Itu ya tempat kamu ya. Buatkan istana. Bismillahirrahmanirrahim. Buatkan istana yang megah untuk ibadah. Yang sempurna sama jadi istana yang megah. Dilihat dulu. Istana megah di lantai 3 ya. Lantai 3, Gus. Ya. Cahayanya terang. Ya habis ini kamu pindah di situ aja dan bawa pasukan-pasukannya dari golongan-golongan kamu. Terima kasih, Gus. Ya sama-sama. Ya udah kembali keluar dari wadah ini, dari jasad ini. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua jin-jin yang ada di media ini semuanya keluar. Allah keluar semuanya. Tugasan Mas Jumarisan. Jadi pembersihan kita muslimkan dan dikeluarkan, lalu kita keluarkan kotoran. Ya kotoran itu ya contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ruqyah itu mengeluarkan kotoran-kotoran penyakit. Kotoran-kotoran penyakit. Kalau jin yang di dalam tubuh kalau masih fasik, dia itu juga makan saripati, juga buang kotoran yang menyumbati aliran darahnya, kan gitu. Nah, ini dikeluarkan, dibersihkan. Secara goibnya juga dikeluarkan, secara goibnya yang dikeluarkan penyakit. Jadi nanti efeknya kita tanya aja, efeknya kalau habis ruqyah itu gimana? Dia kalah dan semuanya utuh dan semuanya siap dan semuanya. Setelah dibangkitkan tadi dan diruqyah, sekarang rasanya gimana? Oke, enteng. Terus pikiran fresh. Pikirannya fresh, enteng. Terus yang rasa sakit tadi di punggung gimana? Hilang.
dan itu jadi kita tuh harus teliti, jangan sedikit nanti sakit obat ya kita harus cross check dulu kan medis atau tidak. Dan itu kalau kita nggak tahu ketempelan terus kita kasih obat ya sama aja, nanti akan kambuh lagi suatu saat. Karena apa? Ada unsur goibnya. Demikian dari kami Padepokan Macan Kumbang. Kami dari Macan Kumbang, apabila ada salah kata Pak atau pengucapan atau menyinggung perasaan bagi yang menonton video ini, kami mohon sebesar-besarnya anggaplah video ini suatu hiburan dan jangan dipercaya 100%, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan tayangan ini sebagai hikmah atau pelajaran dan ambil segi positifnya. Kami undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.